semuanya, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran biologi. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap semoga kabar kalian selalu sehat ya, dan juga selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebelum berlanjut, saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu jaringan? Ya, jadi jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan juga fungsi yang sama. Jenis jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah jaringan meristem, kemudian yang kedua adalah jaringan permanen. Berikutnya kita bahas tentang jaringan meristem. Nah, jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Ciri dari sel pada jaringan meristem adalah sel-sel tersebut aktif membelah. Nah, jaringan meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah promeristem, kemudian meristem primer, dan juga meristem sekunder. Promeristem ada pada saat tumbuhan pada saat masa embrional, sedangkan meristem primer berada pada jaringan muda. Kemudian untuk meristem sekunder ada pada jaringan dewasa. Berikutnya adalah jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah meristem apikal. Nah, meristem ini terletak pada ujung-ujung tumbuhan, misalnya ujung batang, kemudian ujung akar. Nah, meristem berikutnya adalah meristem interkalar yang terletak pada pangkal ruas batang. Lalu selanjutnya adalah meristem lateral, yaitu terletak pada kambium berpembuluh dan juga kambium gabus. Berikutnya adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Ukuran selnya relatif lebih besar daripada sel-sel meristematik. Kemudian kadang-kadang selnya juga telah mati, ada ruang antar selnya, dan juga dinding selnya mengalami penebalan, serta adanya vakuola yang besar. Nah, berikutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Sel-sel pada jaringan epidermis tersusun sangat rapat. Kemudian juga pada jaringan epidermis ini berfungsi melindungi bagian atau jaringan dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan atau patogen. Nah, jaringan epidermis ini berdiferensiasi menjadi bentuk lainnya yang disebut dengan derivat epidermis. Contoh derivat epidermis ada duri, ada trikoma, kemudian ada stomata. Nah, stomata seperti yang kita tahu fungsinya sebagai tempat respirasi. Kemudian untuk duri dan juga trikoma fungsinya mengalami penguapan. Untuk derivat epidermis yang lain ada banyak, silahkan adik-adik bisa mempelajarinya sendiri ya. Berikutnya adalah jaringan gabus. Nah, setelah batang tumbuh membesar, epidermis akan terdesak dan juga pecah. Maka dari itu, epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya akan digantikan oleh jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini dibedakan menjadi tiga macam. Ada eksodermis, endodermis, dan juga peridermis. Bisa dilihat pada gambar, jaringan gabus terletak tepat di bawah jaringan epidermis dan di atas velodon. Berikutnya adalah jaringan parenkim. Nah, pada jaringan parenkim, sel-selnya tersusun secara renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Nah, ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Kemudian, dinding sel pada jaringan parenkim strukturnya tipis dan mempunyai vakuola yang besar untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, sel-sel pada jaringan parenkim berbentuk segi banyak atau polihedral. Nah, jaringan parenkim memiliki banyak jenisnya sesuai dengan fungsinya. Ada klorenkim, di mana pada jaringan parenkim tersebut banyak klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis yang terletak biasanya pada daun. Kemudian ada aerenkim atau parenkim udara. Di situ banyak rongga udaranya dan banyak terdapat pada tanaman yang ada di air. Untuk jaringan parenkim
contoh lainnya ada parenkim asimilasi. Itu biasanya terdapat pada umbi kentang, umbi tanaman yang fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya adalah jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup. Umumnya ada di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, tulang daun, dan juga buah. Pada jaringan kolenkim ini tidak ada lignin, tetapi dinding selnya tersusun atas selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa. Fungsi jaringan kolenkim adalah sebagai penguat dari organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan juga perkembangan. Berikutnya adalah jaringan sklerenkim. Nah, berbeda dengan jaringan kolenkim, pada jaringan sklerenkim ini terdiri atas sel-sel mati yang dinding selnya tersusun tebal. Pada dinding sel jaringan sklerenkim itu terdapat lignin. Kemudian, fungsi dari jaringan sklerenkim juga sebagai penguat pertumbuhan dan perkembangan organ-organ pada tumbuhan. Jaringan yang terakhir yaitu adalah jaringan pengangkut. Yang pertama adalah xilem, yaitu yang berfungsi mengangkut air dan juga unsur hara dari akar ke daun. Nah, xilem ini terdiri atas unsur trakeal, yaitu trakea dan trakeid, serabut xilem, dan juga parenkim xilem. Untuk arah angkutan transportasi yang ada pada pembuluh xilem itu terdiri hanya satu arah atau berjalan hanya satu arah saja, yang di situ hanya mengangkut air dan juga unsur hara. Berikutnya adalah jaringan pengangkut floem. Nah, berbeda dengan xilem, floem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk arah transportasi dari pembuluh xilem ini itu dua arah karena floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis yang itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk tipe-tipe berkas pengangkut itu ada 3. Yang pertama adalah kolateral terbuka, kemudian ada kolateral tertutup, dan juga ada bikolateral terbuka. Untuk kolateral terbuka itu adalah di mana di antara xilem dan floem itu terdapat kambium. Sedangkan jika kolateral tertutup itu di antara xilem dan floem tidak ada kambium. Nah, untuk jenis berkas pengangkut yang terakhir adalah bikolateral terbuka, yaitu di mana apabila xilem terdapat di antara dua xilem dan floem. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya materinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.